Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ini kuliah pengganti kita untuk tanggal 25, jadi kita masih punya hutang sebelum UAS itu 2 pertemuan lagi ya. Hari ini pengganti tanggal 25, terus pengganti tanggal 1 Januari, terus pengganti yang kemarin. Berarti masih ada 2 lagi. Baik teman-teman semua, mohon maaf sebelumnya pada hari Sabtu meminta teman-teman untuk tetap kuliah. Semoga lancar dan kalau dalam Islam itu ilmunya berkah, kira-kira seperti itu. Baik, hari ini kita akan membicarakan perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Nah, teman-teman, seperti yang dibahas sebelumnya dengan Pak Bambang dan Pak Samsul, yang sebelumnya kita bahas adalah hal-hal terkait dengan ekonomi mikro, konsep-konsep dalam ekonomi mikro atau praktek-praktek dalam mikroekonomi. Dan yang membedakan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro itu sebetulnya terletak pada skupnya saja. Kalau ekonomi mikro itu hal yang terkait dengan rumah tanggaan, bagaimana mendistribusikan sumber daya, menghasilkan sumber daya, membayar sumber daya tersebut, memproduksi, dan sebagainya. Kalau ekonomi makro, sumber dayanya dalam konteks yang lebih luas, artinya lebih besar gitu ya, dalam konteks negara. Bagaimana sebuah negara akhirnya kemudian bisa memenuhi segala kebutuhannya, baik itu diproduksi sendiri maupun melalui perdagangan luar negeri sebagai salah satu alternatif sebuah negara untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sama sebetulnya dengan ekonomi di rumah tangga, di kerumah tanggaan. Kalau di kerumah tanggaan itu ketika sebuah rumah tangga memiliki sumber daya tertentu dan tidak memiliki sumber daya yang lain, maka kemudian terjadi proses tukar-menukar, proses perdagangan gitu. Saya punyanya tenaga, ya kan, kalau rumah tangga itu saya punyanya sumber daya manpower, saya punyanya tenaga, saya punyanya waktu. Terus kemudian bagaimana akhirnya tenaga ini dikonversi agar bisa menghasilkan uang untuk makan sehari-hari. Kalau tenaga saja punya, kita kan nggak bisa makan tenaga ya. Tenaga itu kan sesuatu yang sifatnya abstrak, maksudnya bukan. Nah, bagaimana akhirnya tenaga ini dikonversi untuk menjadi uang. Sama seperti yang saya lakukan hari ini sebetulnya, mengkonversi tenaga pikiran saya agar saya kemudian bisa digunakan oleh negara, dan negara itu kan punya kewajiban dalam pembukaan undang-undang, 1, mencerdaskan kehidupan bangsa, 2, 3, 4, ada 4 ya dalam pembukaan undang-undang. Nah, dalam melaksanakan tugas itu kan negara tidak bisa melakukan sendiri. Akhirnya negara bertransaksi dengan saya gitu kan. Saya punya misalnya sebagai manusia kan, negara itu entitasnya kan bukan manusia yang bisa mengajar kan, harus melalui mengajar itu kan menggunakan sumber daya manusia. Akhirnya negara punya uang, saya punya tenaga, saya punya pikiran, saya punya kemampuan. Akhirnya kita bertransaksi. Itu hal yang abstrak. Kalau hal yang konkret misalnya sebuah keluarga hari ini butuh makan, hari ini butuh untuk membayar SPP, hari ini butuh untuk membeli kebutuhan yang lain, terus kemudian sang ayah pergi keluar dari rumah bekerja sebagai buruh serabutan. Nah, kalau itu kan kelihatan ya, setelah kerja hari itu juga, terus kemudian dibayar. Nah, transaksinya seperti itu. Jadi rumah tangga itu akhirnya menukar tenaganya untuk akhirnya mendapatkan sesuatu. Itu kalau konteksnya rumah tangga ekonomi mikro. Kalau terus kemudian kita tarik ke suatu hal yang lebih besar, konteks negara juga seperti itu. Negara punya apa nih? Saya kurang apa? Kebutuhan ke depan apa? Karena setiap negara itu tidak punya sumber daya yang lengkap. Indonesia punya sumber daya alam, tapi misalnya sumber daya manusia
atau teknologinya kurang untuk mengeksplorasi, akhirnya terus kemudian untuk mengolah berbagai macam sumber daya yang ada. Misalnya kita punya ladang minyak di mana-mana, tapi kemudian kita punya kapasitas yang terbatas untuk bisa mengeksplor sumber daya tersebut sehingga bisa dikonvert, akhirnya bisa menjadi sebuah bahan bakar minyak, menjadi gas, dan menjadi bahan tambang yang lain. Kita butuh hanya kemudian investor dari luar. Itu kira-kira konteksnya seperti itu, dibalut dengan konteks seperti itu, kerjasama dan perdagangan dari luar negeri. Ada beberapa macam pandangan sebetulnya dalam perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri ini penting kalau dalam konteks pandangan mazhab merkantilisme, berpendapat bahwa perdagangan luar negeri itu sumber sebuah negara untuk menjadi kaya. Sumber kekayaan itu pakai perdagangan luar negeri. Karena misalnya sebuah rumah tangga, kita balikin lagi deh tadi konteksnya rumah tangga. Rumah tangga ini punya anak laki-laki 5. Laki-laki 5 sudah dewasa, 17 tahun ke atas itu kan sudah bisa bekerja, sudah dalam stand hukum itu udah 17 tahun itu udah boleh punya KTP sehingga dia boleh bekerja gitu. Walaupun dia nggak lulus SMA, misalnya lulus SMP, tapi dia boleh mengakses, gitu, boleh bertindak atas nama pribadi untuk misalnya bekerja dan sebagainya. Nah, ini surplus nih, sumber daya manusianya surplus nih, manpower-nya surplus sebuah rumah tangga. Tapi kalau banyak manpower, tentunya juga kebutuhan hari-hari itu banyak. Butuh uang untuk membeli makan beras, butuh uang untuk membeli baju, mungkin butuh uang untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder lainnya. Yang primer juga pasti butuh banyak ya, baju, sandang, pangan, papan. Nah, ketika 5 orang anak ini sebagai sumber daya, sebagai manpower tidak bisa dimanfaatkan oleh keluarga secara maksimal, dalam arti dia terus kemudian nggak mau bekerja gitu kan, hanya di rumah saja. Akhirnya sumber ini kan sumber kekayaan yang harusnya bisa dikonversi ke uang ini kan tidak bisa dimanfaatkan. Anak-anak tadi akhirnya mungkin tidak bekerja, sehingga yang bekerja mungkin hanya ayah, ketika mendapatkan penghasilan habis untuk membeli kebutuhan primer dan sekunder. Jangankan kebutuhan sekunder, kadang-kadang primer juga kurang. Lalu bagaimana caranya agar sumber daya ini bisa dimanfaatkan sehingga bisa menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih? Yaitu dengan cara bekerja, harus keluar sehingga dia menghasilkan uang. Sama kira-kira, nah bekerjanya dia keluar dari ranah domestik rumah tadi, misalnya tadinya di rumah ya, di domestik, itu akhirnya keluar untuk bekerja, kita anggaplah dia melakukan perdagangan, melakukan transaksi dengan orang luar. Sama dengan negara kita punya sumber daya kekayaan yang banyak, yang melimpah. Ketika itu surplus dan tidak dimanfaatkan, hanya ada di lingkungan kita, gitu. Hanya ada di sebuah negara, ya udah biarin aja lah, kita punya surplus batu bara misalnya. Terus akhirnya kemudian ya udah dibiarin aja lah, kalau kita juga nggak butuh banget gitu kan. Kita pakai seadanya aja. Nah, ini kan akhirnya nilai ekonominya itu jadi lebih rendah gitu, karena tidak dimanfaatkan. Beda akhirnya kalau kemudian sumber daya batu bara ini dimanfaatkan dan dijual ke luar negeri. Terkait dengan masalah harga, karena perbedaan, sebentar ya. Terkait dengan masalah apakah yang dieksplor itu barang mentah atau barang setengah jadi sehingga nilai ekonominya lebih berbeda antara barang mentah dan barang jadi, itu persoalan lain. Tapi akhirnya kemudian sumber daya batu bara yang berlimpah ini atau sumber daya yang lainnya bisa menghasilkan
uang, bisa menambah kekayaan. Itu kalau menurut pandangan merkantilisme. Merkantilisme itu perdagangan atau disebut juga nasionalisme. Nanti pada sesi akhir kita coba bahas itu. Terus kemudian ada pandangan klasik, mazhab klasik memandang perdagangan luar negeri. Itu negara, kalau klasik itu salah satunya David Ricardo, negara itu didorong untuk melakukan perdagangan bebas. Jadi tidak ada barrier, tidak ada halangan bagi sebuah negara untuk bisa melakukan perdagangan. Nanti banyak ya hambatan-hambatan kita dalam melakukan perdagangan. Kita nggak punya kerjasama bilateral antar sebuah negara, kita nggak bisa berdagang dengan dia. Terus kemudian kita hal-hal yang teman-teman sekarang kan lagi heboh ya, bukan lagi heboh lah, lagi hangat dibicarakan. Heboh itu kan kesannya negatif. Hangat dibicarakan terkait dengan vaksin. Kita pakai apa? Vaksinnya Sinovac ya. Kita mau pakai Sinovac gitu. Kita mau beli Sinovac. Terus kemudian Sinovac ini ada sebuah saya lupa ya itu tokoh apa, itu bahkan ya berkomentar lah terkait dengan Sinovac. Nah, vaksin ini sebelum bisa di-launching ke publik, sebelum bisa digunakan secara massal gitu oleh masyarakat umum, oleh publik, itu kan melalui berbagai macam uji ya, dari uji klinis dulu di dalam lab, terus kemudian ada proses evifikasi, proses 3 kali uji lapangan kepada manusia yang sesungguhnya di akhir ya, sampai kemudian akhirnya bisa di-launching untuk digunakan kepada publik. Terus kemudian pada sebuah negara itu, Indonesia terutama, ketika kemarin kita bahkan sudah mengumumkan list-list NIK, nomor induk kependudukan yang mendapatkan kloter pertama vaksin, itu kan list kan, heboh kan, masuk nggak nakes, yang mana masuk nggak namanya. Itu kemudian ada statement dari BP POM, sebuah vaksin tidak akan bisa digunakan kalau belum ada nomor BP POM, ada standarisasi dari BP POM yang harus dilalui. Nah, jangan salah gitu kan. Sertifikasi halal sebuah makanan, sebuah produk, terus kemudian standarisasi BP POM, terus kemudian apalagi ya, izin merek dan dagang, itu sebetulnya merupakan barrier dalam tanda kutip, halangan-halangan dalam perdagangan yang dibuat sedemikian mungkin, cukai dan sebagainya, itu halangan sebetulnya. Kalau di mazhab klasik itu kan perdagangan itu kan bebas, semua orang bisa deh ngejual beli dan sebagainya, tapi kemudian sebuah negara punya proteksi masing-masing, terhadap nasionalisme atau kedaulatan sebuah negaranya. Salah satunya itu, kalau mau masuk ke Indonesia, semua barang itu harus satu melalui izin BP POM. Kalau makanan harus ada halal MUI. Bahkan sekarang produk-produk kecantikan yang nggak dimakan tapi kena ke tubuh itu juga harus pakai, bukan harus pakai, semakin kalau dia masang label halal MUI itu kayaknya semakin prestis gitu kan, semakin trusted dan terpercaya. Apalagi negara Indonesia kan mayoritas Muslim. Jadi kemudian cap halal dari MUI itu adalah sebuah keharusan. Nah, itu sebetulnya pada sebuah negara itu merupakan trik dan kiat-kiat dalam memberikan proteksi dan menghalang perdagangan bebas. Indonesia kalau counter atau melawan arus perdagangan bebas, tentunya dia akan di bench ya, akan di bench itu apa ya? Bukan dihalangi, di bench itu dilarang dikeroyok lah oleh negara-negara lain. Misalnya kita menghalangi masuknya ciki dari Malaysia gitu kan. Nggak boleh pokoknya ciki-ciki dari Malaysia itu masuk. Kemudian ketika Malaysia dibegitukan, Malaysia kan bisa memakai koneksinya ke dalam ekonomi politik internasional, bisa lobby langsung ke Indonesia, atau dia menggunakan yang lain gitu kan. Atau dia langsung vis-a-vis dengan Indonesia.
Karena Anda tidak memperbolehkan snack atau makanan saya masuk ke negara Anda, kata si negara itu, negara Malaysia itu, maka kemudian saya juga tidak memperbolehkan kita impor ke sana apa misalnya produk ini untuk masuk ke negara saya. Nah, itu kalau vis-a-vis langsung. Tapi kalau tidak vis-a-vis, dia bisa pakai tangan keberapa pada mitra dagangnya, partnya mana. Indonesia butuh banget apa? Indonesia butuh banget, kita tuh bawang itu kan dari Thailand atau dari India gitu, bawang putih. Kalau bawang merah kita sendiri. Kalau bawang putih itu kan kita tergantung dari luar negeri. Nah udah, misalnya kita dengan Malaysia, kita memblokir produk Malaysia A. Kemudian Malaysia karena dia punya kerjasama internasional perdagangan yang cukup tinggi volumenya, cukup besar volumenya dengan Thailand misalnya. Oke, Thailand itu kan butuh ikan ya, produk ikan kembung, ikan apa itu Thailand itu butuh. Thailand itu kan lautnya itu kan sempit, nggak seperti Indonesia. Nah, misalnya ya udah, terus kita misalnya punya ekspor ke Thailand juga gitu kan. Ekspor ke Thailand ikan. Malaysia punya hubungan dagang dengan Thailand. Malaysia juga punya kemampuan untuk mengekspor ikan. Akhirnya ya sudah, stop ikan dari Indonesia, jangan diterima. Kamu terima aja dari saya. Karena saya sudah memenuhi standar A, B, C, D, saya jual lebih murah, atau saya jual dengan harga yang murah dan jangka waktu pembayaran yang lama, nah kalah dari Indonesia. Dan saya sudah memenuhi standar internasional untuk memenuhi kesehatan bahan pangan, sehat dan laik, higienis dan sebagainya, sudah A, B, C, D. Akhirnya itu, kita diprotek, kita di-bans oleh sebuah negara karena kita memprotek negara kita dari produk negara lain. Jadi dia triangle. Nah, itu juga bisa terjadi dalam perdagangan. Jadi jangan heran kok kita tiba-tiba kekurangan. Sekarang yang lagi mahal itu cabai merah. Cabai merah itu sebenarnya kita produksi lokal ya, cabai merah lokal. Terus kemudian kita anggur itu sekarang lagi murah kalau nggak salah. Lagi murah. Kita anggur impor, bawang putih impor, kedelai kita impor. Nah, itu hati-hati. Sebentar. Apa dia? Nah, ini pengertian perdagangan bebas, sistem perdagangan luar negeri di mana tanpa ada halangan dalam berdagang. Jadi tidak ada halangan apapun dalam melakukan perdagangan. Apa sih keuntungan perdagangan itu? Yang pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Terus kemudian memperluas pasar industri-industri dalam negeri. Dan yang keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Ini mungkin dalam konteks kekinian ada beberapa hal yang mungkin harus diupdate. Misalnya poin pertama, keuntungan perdagangan luar negeri adalah memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Kalau menurut saya mungkin agak lebih harus ditambah dengan kata-kata dalam negeri harganya lebih mahal. Gitu. Ya, seringkali kita karena teknologi yang belum canggih memproduksi sesuatu itu harus manual. Misalnya sekarang deh, lagi ngetren aglonema ya, aglonema. Mungkin teman-teman banyak yang tahu aglonema apa. Misalnya kalau yang produksi Indonesia itu dia biasanya udah hibrid udah persilangan. Nah, misalnya Suksom gitu kan, Suksom. Suksom itu adalah jenis aglonema yang diimpor dari Thailand. Kenapa banjir di Indonesia? Padahal kita juga punya aglonema atau tanaman hias itu yang tidak kalah cantiknya, tidak kalah bagusnya. Kenapa gitu? Karena di sana produksinya itu sudah pakai hibrida. Teman-teman mungkin masih ingat
segala sesuatu buah yang akhirannya Bangkok. Duren Bangkok, apalagi duren montong, jambu Bangkok. Kalau mungkin masih kecil kali ya, tahunya sekarang jambu kristal, jambu apa. Tapi kalau saya dulu, wah kalau jambu gede tuh pasti produksi dari hibrida persilangan hasil rekayasa genetika, mendapatkan gen terbaik dari sebuah tumbuhan itu dari negeri gajah putih, negeri Thailand, dari pepaya, dari jambu, dari lain sebagainya. Karena sebetulnya ada produksi dalam negeri, tapi cuma kita tidak lebih murah. Nah, kembali lagi ke suksom tadi ya. Barang di dalam negeri juga sebetulnya banyak, tapi kenapa tetap mengimpor barang yang sama, jenis yang sama dari luar negeri? Karena ternyata harga dari luar negeri itu murah. Mainan yang kecil-kecil, kalau punya adik kecil teman-teman ya, mainan mobil-mobilan yang kecil-kecil yang biasa ada di warung itu, di staples, di kayak papan gitu di warung, di staples harganya 2000-an, 1000-an. Ada gasingan, ada apa lagi ya, mainan-mainan seperti itu. Itu mainan segitu harga 2000-an, murah banget. Atau harga 1000-an. Kos produksinya, biaya produksinya, biaya distribusi dan sebagainya. Kenapa bisa murah? Karena ternyata itu hasil dari impor. Loh, impor kok lebih murah gitu. Karena di sana teknologinya lebih maju sehingga memproduksi itu bisa dalam bentuk yang massal. Terus kemudian plastiknya itu bisa plastik daur ulang yang kadang-kadang kita, kalau saya suka beliin anak-anak di warung gitu, kalau dibuka plastiknya itu plastik material pembuat si mobil-mobilan itu bau menyengat gitu. Itu kan memang standarnya standar yang murah. Mereka bisa memproduksi itu, mereka bisa melakukan itu. Karena apa? Karena mereka punya teknologinya. Jadi keuntungan perdagangan luar negeri belum tentu kita mengimpor barang dari luar negeri itu karena kita tidak punya. Kita punya, tapi punya kita lebih mahal harganya. Teman-teman deh, misalnya saya yang cewek-cewek deh, misalnya jalan ke, saya nggak tahu ya kalau di Bandar Lampung itu apa. Oh mungkin gini, ke siapa namanya, kakak tingkat teman-teman anak 2011 itu, Yulia Purba. Yulia Purba itu mahasiswa administrasi negara 2011 sampai 2010, ibu lupa. Yang punya ownernya Lady Fame. Nah, ownernya Lady Fame. Nah, kalau belanja di situ, teman-teman pasti seneng kan? Karena apa? Murah kan? Murah dalam artian terjangkau. Modelnya banyak, kekinian gitu, dan terjangkau. Gitu. Coba yang suka belanja ke situ tadi, saya yang jawab berapa harganya standarnya? Under 100.000, Bu. Nah, di bawah 100 apa di atas? Bawah. Di bawah 100? Iya. Dan misalnya bawa uang 200.000 itu selip-selip udah bisa dapat 4 atau 5 baju atasan gitu. Kan seneng ya gitu. Kenapa bisa seneng? Itu produksinya sih di Indonesia, tapi apa yang membuat murah? Katunnya, bahannya itu bisa jadi diproduksi dari luar negeri, diimpor dari, kita tuh kapas nggak kekurangan, kita tuh punya bahan-bahan mentah untuk membuat sebuah kain, tapi terus kemudian kita tidak bisa dalam skala ekonomi membuat itu dalam jumlah yang banyak dan harga yang murah. Karena masih manual terkadang, karena belum bisa memanfaatkan seluruh bahan menjadi bahan jadi cost-nya itu lebih mahal. Sehingga bahan-bahan bakunya yang dari Indonesia asli itu lebih mahal. Teman-teman misalnya harga tapis, harga ulos asli ya, bahan-bahan yang ditenun itu kan mahal. Karena produksinya masih satu-satu. Batik cap, batik dari Jogja itu lebih mahal daripada batik buatan Cina. Jangan salah teman-teman.
Tapi kalau teman-teman kita kuliah luring ya, setiap hari Kamis kalau nggak salah. Nah, teman-teman wajib pakai batik. Kamis kalau nggak salah. Kamis itu pakai batik, Senin pakai baju putih hitam kan. Nah, ketika pakai batik, wah nggak punya batik nih, cari di Pasar Tengah misalnya atau di Bambu Kuning. Mau cari yang batik Jogja, batik keris, kok mahal ya gitu kan, bahannya aja udah berapa, belum di minim-minimnya tuh kalau batik-batik udah jadi itu 250.000 300.000 itu baru atasan aja, dan cuma satu, misalnya agak mepet dikit lah, geser dikit dari etalase yang jual batik Indonesia asli, geserlah ke yang produk-produk impor. Loh, kok ini murah ya, 100.000 dua gitu kan. Nah itu dari mana? Ternyata bahannya dari luar negeri, tinggal aja mereka lihat motif, terus kemudian dibikin cap, jadi lebih murah, lebih cepat, karena apa? Mereka punya teknologi. Jadi belum tentu ya, poin pertama memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri itu pada konteks yang kekinian itu menjadi kabur poin keuntungan perdagangan dalam negeri ini. Karena apa? Karena sebetulnya produk itu bisa kita produksi sendiri, cuman kita tidak bisa mencapai harga ekonomis yang seminim-minimnya karena kita masih kurang teknologi dan sebagainya. Terus berikutnya memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Beberapa negara tertentu memang dia spesial dalam produksi. Misalnya kalau dulu semua barang elektronik itu yang bagus dari mana? Jepang. Jadi Jepang punya spesialisasi dalam memproduksi barang elektronik. Dari mulai laptop teman-teman tahu nggak Vaio gitu kan? Sekarang taunya Acer, IBM. Dulu tuh IBM dari Amerika atau dari mana? Sekarang kalau ngelihat IBM itu ganti Lenovo, itu produksinya made in China, semua made in China. Jadi Jepang pada dekade 80-an, 90-an adalah raja dalam barang elektronik. Dari A sampai Z, Jepang. Terus kemudian, karena Jepang itu mengalami namanya aging nation, negara yang menua, jadi piramidanya itu terbalik. Piramida. Harusnya kan piramida tuh gini ya. Kalau Jepang begini piramidanya. Harusnya kan begini. Yang tua dikit gitu. Kalau ini enggak, dia kebalik piramidanya. Jadi yang tua lebih banyak. Sehingga yang muda yang harusnya memberikan inovasi dan sebagainya itu kurang. Nah, akhirnya barang-barang elektronik itu akhirnya kemudian direbut oleh Korea salah satunya. HP Android pertama itu Samsung. Baru kemudian Nokia mau coba ngikut tapi hilanglah dari pasaran. Kita nggak tahu Nokia itu produksinya apa sekarang. Oh dulu Nokia itu Finlandia ya. Finlandia. Jepang itu juga punya barang-barang. Nah sekarang hampir semua produk-produk itu semacam Sanken atau apa. Kalau dulu semua pokoknya produk elektronik Jepang. Terus kemudian memperluas pasar industri dalam negeri. Nah, perdagangan luar negeri itu akhirnya menjadi, misalnya kita produksi suatu barang yang terlalu banyak, kalau hukum perdagangan itu, hukum ekonomi adalah semakin banyak supply, maka harga akan semakin turun kan. Kalau supply-nya berkurang, maka biasanya harga naik. Ya kan, di kurva ekonomi itu seperti itu. Kalau supply-nya semakin banyak, biasanya di harga turun. Kayak semacam, kalau sekarang tuh durian awal-awal panen, supply-nya masih sedikit. Demand-nya itu rata lah misalnya, standar. Maka harga akan tinggi. Pete juga. Pete kemarin baru beli nih di rumah. Harganya 35.000, 10 ikat. Coba nanti kalau sudah panen raya, demand sudah banyak, satu bongkok pete itu isi 50, sekitar 50 papan itu harganya cuma
berapa? Murah, atau 100 papan, 150 papan itu murah, 50.000. Satu tuh nggak ada harga bisa Rp500. Tapi kalau sekarang masih mahal, harganya 3.500 satu papan. Jadi ketika barang yang kita produksi dalam negeri itu banyak, suplainya banyak, kalau itu masih dicor di pasar, dipaksa di pasar untuk menyerap, maka harga akan turun. Pada panen-panen raya, itu biasanya hal semacam itu terjadi. Sekarang harga cabai merah itu yang bagus, kualitas bagus tuh di pasar sekitar 50 sampai 60.000. Mahal, segitu tuh mahal banget. Karena biasanya 15.000, 20 itu aja udah wah gitu kan. 10.000 itu 1 kilo itu jamak terjadi. Tapi sekarang harga 50, 60.000. Sedangkan demand, permintaan itu tetap mau bagaimanapun ya kita butuh nih, apalagi rumah makan, rumah tangga itu kan kalau nggak ada pedes tuh nggak enak ya, masak itu masak asin atau manis, ya pedes itulah. Maka ketika supply-nya berkurang, harganya naik. Maka ketika produk-produk Indonesia itu banjir dan banyak, itu gimana salah satu caranya? Buang ke luar negeri. Meskipun banyak akhirnya tadi ya, hambatan proteksi dalam sebuah negara itu tinggi. Misalnya kalau makanan mereka punya standar. Amerika itu FOA-nya badan keamanan pangannya itu punya standar, harus ini. Nah, itu yang kadang-kadang pada industri-industri rumah tangga skala mikro, menengah, kita tidak bisa memenuhi target yang mereka minta. Dan kemudian yang keempat itu menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Nah, ini dengan kita berdagang dengan luar negeri, kemudian mereka meminta spesifikasi atau syarat tertentu sehingga membuat kita untuk meningkatkan kapasitas diri. Wah, mereka minta ada standar ini, harus bersih tempatnya, harus standar higienis dan sebagainya. Akhirnya kemudian kita harus meningkatkan teknologi tersebut. Kalau makanan itu teman-teman yang paling seru itu coba teman-teman mulai setiap jam 1 itu jangan tidur lah, atau jangan lihat drama Korea, atau jangan main COC, Mobile Legend, FF itu Free Fire gitu ya, mainan-mainan gitu. Coba lihat liputan si Unyil. Si Unyil itu kadang-kadang kan dia berkunjung ke misalnya pabrik pengolahan nugget, pabrik pengolahan udang. Di situ kan terlihat. Jadi benar-benar ketika masuk sebuah pabrik itu kita harus bersih. Kita harus pakai hazmat. Hazmat itu mereka duluan pakai tuh sebelum ada COVID. Di pabrik yang produksi makanan itu masuk duluan pakai hazmat. Terus kemudian tidak ada sentuhan tangan terhadap makanan. Jadi benar-benar kalaupun menyentuh itu pakai glove gitu kan. Terus kemudian standar meja itu harus stainless, kemudian suhu ruangan itu harus misalnya minus berapa derajat Celcius, rantai makanan supply chain-nya itu rantai dari pertama kali misalnya kita produksi nugget, misalnya nugget ikan, nugget apa, itu dari pertama kali ikan dibersihkan itu harus minus berapa derajat, nggak boleh pakai suhu ruangan. Apa yang ya, mohon maaf intermezzo sebentar. Nah, dengan adanya permintaan dari luar negeri standar itu, maka Indonesia juga meningkatkan diri. Nah, teman-teman bisa lihat dari liputan-liputan itu si Unyil. Oh, jadi standarnya gini. Beda dengan misalnya, tengok sedikit lah. Misalnya ada sebuah catering di sekitar rumah atau sebuah rumah makan, misalnya apa? Rumah makan Mbok apa gitu ya, saya nggak bilang merek ya, Mbok titik gitu kan, atau rumah makan Mbak titik. Teman-teman iseng deh. Jadi kalau
suka ada Mbak boleh numpang kamar mandi, itu sebenarnya trik pengen ngelihat dapurnya seperti apa sih gitu kan. Di situ kelihatan makanan, misalnya makan bahan mentah itu di bawah, dia berarti kan di luar standar itu. Terus ada misalnya bahan makanan yang sudah diolah setengah matang itu tidak ditutup. Kira-kira teman-teman bisa ngebayangin, wah ternyata makanan yang saya makan tuh begini ngolahnya gitu kan, tidak higienis dan sebagainya. Itu cobalah sekali-kali iseng. Jadi jangan makan cuma di luar aja, masuk ke dalam pura-pura cuci tangan. Kalau tidak disediakan tempat cuci tangan, atau pura-pura kamar mandi dan sebagainya. Nah, itu tadi ya, dengan adanya perdagangan luar negeri itu mendorong kita untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga bisa memenuhi standar atau kualifikasi di luar negeri itu seperti apa. Terus kemudian ini kalau diklik tuh suka jumping. Ini ada keuntungan spesialisasi. Yang pertama, faktor-faktor produksi itu dapat digunakan efisien, terus kemudian negara penduduk itu dapat menikmati barang lebih banyak. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar istilah One Village, One Product atau OVO. OVO, One Village, One Product. Kalau praktek di dunia itu, konsep seperti ini tuh sudah dilakukan di Cina. Jadi di Cina itu kenapa bisa murah? Karena mereka part-part assemble-nya, part-part sebuah produk itu dikerjakan beda-beda, ada spesialisasi. Satu distrik atau kalau kita apa ya, distrik itu kayak kabupaten atau kota, dikecilin lagi deh kecamatan, dikecilin lagi deh RW gitu kan. Nah, satu RW ini produksi kan sering ini ya, beli yang cewek-cewek nih, biasanya penggemar-penggemar boneka gitu ya. Boneka itu atau bukan boneka apa ya, yang besar deh. Bahkan apa itu namanya, mobil. Nah, di Cina itu mobil itu di pabrik itu hanya assemble aja, hanya merakit saja. Produksi part-partnya itu masing-masing beda-beda. Pintu diproduksi di distrik ini, ban diproduksi di distrik. Jadi tidak satu pabrik memproduksi dari A sampai Z, tidak. Jadi mereka punya spesialisasi tertentu. Di distrik ini bersihin setelah misalnya mur, baut, atau cetakan-cetakan lempengan-lempengan onderdil mobil tadi, ketika sudah habis dicetak itu kan masih ada sisa apa namanya, cetakan ya, yang kalau itu dipegang tuh kasar, bisa mengakibatkan luka. Kalau itu besi kan kadang-kadang teman-teman apa ya, kalau misalnya memotong besi itu dipotong, itu kan masih ada sisa-sisa ya pinggirnya itu. Nah, nanti ada sendiri khusus sebuah wilayah yang kerjanya itu cuma ngamplasin aja gitu, cuma menghaluskan, ada bagian mana nanti mengecat. Jadi spesialisasi ini menguntungkan karena akhirnya kemudian setiap bagian itu bisa dikerjakan dengan bagus, dengan rapih dan sebagainya. Manajemen, Bapak manajemen itu Henry Fayol itu pertama kali menemukan teori atau teori manajemen itu karena melihat sebuah praktek di sebuah perusahaan. Mungkin di Asmen pernah diceritakan. Jadi ada perusahaan peniti gitu kan, ada perusahaan peniti yang tadi, peniti itu simple ya, dan nggak tahu peniti, tahu kan peniti ya, peniti itu kan simple, ada kira-kira 3 bagian, 2 bagian sih sebetulnya, kepalanya itu, terus kemudian bagian yang panjang yang melengkung sehingga menjadi pengait, ya kan, peniti itu. Ini peniti, anggap aja tuh ini kepalanya, terus ini ada yang melengkung, terus ada tajamnya. Itu kalau dikerjakan oleh satu orang, dia akan pertama memotong bagian jarumnya itu,
Terus kemudian meruncing bagian depannya itu sehingga runcing. Yang berikutnya kemudian memasang bagian kepalanya. Terus kemudian diputer, itu kan harus muter kan, belakangnya itu harus muter kan kalau peniti. Terus kemudian packing. Kalau itu dikerjakan satu orang, maka sehari misalnya seseorang itu akan bisa mengerjakan satu pak peniti. Kan peniti itu banyak ya, satu pak itu banyak banget. Tetapi kemudian kalau itu dipraktekkan, ada spesialisasi tertentu. Bagian sini seperti roda berjalan, bagian sini hanya mengerjakan kepalanya saja. Setelah kepala selesai, maka akan dikerjakan oleh bagian C. Bagian B mengerjakan apa? Memotong saja. Bagian C melincipi saja. Nah, bagian D yang merangkai semuanya. Nah, maka kalau kerjaannya seperti itu akan lebih mudah. Ngerangkai saja, nanti bagian F, dia packing saja. Itu akan lebih cepat bekerjanya, akan lebih efisien. Karena apa? Karena ada spesialisasi. Khusus untuk bagian kepala dari peniti dikerjakan oleh misalnya kompartemen A, kompartemen B mengerjakan apa? Memotong badannya. Bagian C meruncingkan. Bagian D merangkai. Bagian E packing, finishing, dan sebagainya. Nah, ketika spesialisasi itu dikerjakan, maka akan lebih mudah. Sama dengan teman-teman ketika bekerja kelompok, coba, ayo kita ngerjain tugas dari Bu Ita. Ya, ini ada 4 bab. Ada 4 bab kan? Ada 4 bab. Gimana cara bikinnya? Oh, kita kerjain semua bareng-bareng. Dari huruf pertama ngetik itu semua ngomong, ngerjain bareng-bareng. Kira-kira kalau itu yang dilakukan, cepat nggak selesainya? Enggak. Satu, berdebat. Kedua, ribut, dan sebagainya. Akan lebih mudah jika dilakukan spesialisasi. Pertama, kita cari bahan dulu. Mau nulis apa ini? Habis itu bagi-bagi kan? Kamu ini, kamu ini, kamu ini. Udah selesai. Terus kemudian coba kita tulis masing-masing bagiannya masing-masing. Terakhir pasti ada yang finishing, ngedit ulang, baca ulang, memperbaiki, dan sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan, maka biasanya selesai lebih cepat, akan fokus bagus masing-masing. Kan nanti kelihatan, loh saya aja ngerjain bagian pertama bab 1 5 halaman. Kenapa kamu bab 2 cuma 2 halaman? Kan nggak adil gitu kan. Kita kan kerjanya bareng-bareng, harus fair dong. Nah, baru kemudian ada proses diskusi dan sebagainya. Ketika ada spesialisasi, biasanya bekerja bisa lebih efisien, lebih efektif, terus kemudian lebih maksimal. Yang berikutnya, keuntungan spesialisasi itu adalah penduduk sebuah negara dapat menikmati lebih banyak barang. Karena apa? Karena tidak dikerjakan semuanya oleh satu kelompok orang. Setiap kelompok orang punya spesialisasi masing-masing. Kalau di Indonesia itu apa yang seperti semacam itu ya? Misalnya cabai. Cabai itu kalau kita produksi sekitar daerah mana, Gisting ya. Gisting. Nanti kalau kacang-kacangan daerah mana, liwa itu kopi dan sebagainya. Bisa kita memaksakan menanam padi di daerah liwa yang dingin, mungkin tidak akan maksimal karena kata Bupati Liwa misalnya, kita harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Semua kita tanam sendiri dari mulai nanam padi sampai ke palawija. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka kemudian tidak akan maksimal hasilnya. Sama seperti misalnya daerah-daerah pantai, ngotot, udah kita sayuran kita sendiri aja nanam gitu kan. Padahal sayuran itu cocoknya daerah-daerah yang dingin. Kalau di sini di Liwa gitu. Terus kemudian di Gisting ya, Gisting dingin ya. Terus kemudian di mana lagi yang produksi-produksi sayuran. Kalau kita memaksakan sendiri ya tidak akan bisa maksimal. Makanya ketika ada spesialisasi pada sebuah daerah atau sebuah negara, maka penduduk itu bisa
lebih variatif untuk bisa menikmati hasil-hasil produksi. Nah, ini ada beberapa asumsi dasar. Masing-masing memiliki keuntungan mutlak dalam mengeluarkan suatu barang, terus kemudian masing-masing negara itu juga punya keuntungan berbanding dalam mengeluarkan barang. Yang berikutnya, setiap negara mencapai kesempatan kerja yang penuh, nggak ada pengangguran. Jadi perdagangan bebas itu bisa menguntungkan kalau asumsi-asumsi ini berjalan. Terus setiap negara tidak menggunakan hambatan dalam perdagangan. Jadi perdagangannya bebas, tidak ada hambatan, tidak ada requirement atau syarat-syarat yang memberatkan sebuah produk negara lain untuk masuk ke negaranya. Tapi politik tradisional di sebuah negara itu beda-beda. Misalnya Jepang itu tetap meskipun ikut perdagangan bebas, tapi dia punya standar sendiri. Misalnya produk-produk tertentu Jepang itu dijual lebih, produk tertentu itu dijual lebih murah di dalam negeri dibandingkan di luar negeri. Misalnya elektronik. Ada negara lain yang bisa mencapai kemajuan teknologi semacam Jepang. Tapi mereka ketika mau mengimpor barang tersebut ke Jepang, masuk ke Jepang, dia kalah bersaing dengan produk dalam negerinya. Karena apa? Karena produk dalam negeri Jepang lebih murah dibandingkan dengan produksi dari luar negeri. Jadi ketika masuk, gagal. Beda dengan Indonesia. Di Indonesia itu produk dalam negerinya lebih mahal dibandingkan produk-produk impor dari luar negeri. Apalagi kalau luar negeri itu udah KW-KW gitu, udah dewasa lah gitu. Ini KW, itu KW, semua KW-KW murah-murah, kan kita senangannya gitu, yang murah meriah gitu kan. Nah, hambatan itu sebetulnya proteksi Jepang dengan, Ibu lupa ya nama politiknya apa, ada kok itu nama politiknya Jepang itu. Itu sebetulnya bentuk hambatan yang dibuat secara ofisial, dibuat secara resmi gitu. Kesannya kan itu persyaratan perdagangan dan sebagainya. Tapi kemudian itu menjadi hambatan yang dibuat untuk memprotek barang-barang di dalam negeri. Terus ini ada beberapa tambahan asumsi lagi. Jadi perdagangan bebas itu hanya dilakukan oleh 2 negara yang melakukan spesialisasi dan perdagangan. Terus masing-masing negara hanya memproduksi 2 jenis barang. Yang berikutnya, masing-masing negara hanya memiliki 2 unit faktor produksi. Kemudian harganya relatif atau biaya pengganti opportunity cost-nya tetap. Namun ini asumsi-asumsi yang pada konteks kekinian mungkin ada beberapa yang tidak berlaku atau tidak bisa berjalan gitu ya. Karena perdagangan bebasnya sekarang sudah tidak hanya melibatkan 2 negara gitu, antara negara A dan B, tapi juga bisa akhirnya multilateral gitu, banyak negara terlibat dalam satu perdagangan. Ini ada skenario-skenario terkait dengan keuntungan mutlak dan sebagainya. Kemudian keuntungan berbanding. Jadi kalau keuntungan berbanding itu diperoleh ketika suatu negara mengkhususkan spesifikasi produksi barang tertentu dengan harga yang lebih rendah dari negara lain. Ini kalau produksi-produksi begini mah udah deh semua diambil sama Cina. Produksi apa aja dia ada gitu. Karena apa? Cina itu sumber daya manusianya besar. Dan karena besarnya sumber daya manusia, maka dia bisa mengkapitalisasi itu dengan baik. Karena melimpahnya sumber daya manusia, harga sumber daya manusia, harga buruh itu, labor cost-nya itu murah. Ketika labor cost-nya murah, dia bisa menekan biaya produksi. Jadi lebih rendah biaya produksi sehingga barang yang dihasilkan juga lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti itu. Ini proteksi dan pembatasan dalam perdagangan. 1, untuk mengatasi deflasi dan pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, untuk mendiversifikasikan perekonomian.
Terus kemudian yang berikutnya, ini sebentar. Kalau dipencet tuh ini. Yang berikutnya, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu, memperbaiki neraca pembayaran, menghindari dumping. Nah, politik dumping ini kalau nggak salah ini tadi yang di Jepang ya. Jadi dia memproteksi dengan cara barang-barang yang dijual di negaranya itu lebih rendah dibandingkan dengan kalau barang yang sama datang dari luar negeri. Jadi orang luar negeri akhirnya nggak laku barangnya. TV masuk ke Jepang, diberikan pajak dan sebagainya yang tinggi sehingga televisi itu dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang asli Jepang. Politik dumping. Nanti searching. Yang berikutnya untuk menambah pendapatan pemerintah. Alat pembatasan tadi, tarif dan pajak impor itu alat pembatasan. Tarifnya dinaikin, pajaknya. Kalau di Indonesia herannya semakin mahal barang dari luar negeri itu kayaknya makanya semakin prestis, jadi seneng. Jadi ya udah dinaik, lebih seneng gitu, wah kelihatan mahal. Soalnya mobil dan sebagainya itu kan, padahal barang mewah, maksudnya BBM ya, barang mewah itu kan, pajak barang mewah itu kan bisa berkali-kali lipat, mobil-mobil impor dan sebagainya yang mewah ya, yang Ferrari kelas seperti itu. Yang berikutnya kuota pembatasan impor. Jadi ada pembatasan barang yang masuk ke dalam Indonesia itu ada kuotanya. Yang berikutnya hambatan perdagangan bukan tarif. Jadi dibuat bukan tarif. Kalau yang pertama kan tarif dan pajak. Ini sengaja. Jadi ketika ada barang impor dari luar negeri maka dikenakan tarif pajak sekian. Ada pajak barang mewahnya mungkin, ada pertambahan nilai, ada pajak ini, pajak ini, dan sebagainya. Sehingga itu menjadi hambatan dalam tanda kutip. Kalau kita larang gitu kan, kalau kita larang itu kan kelihatan banget hambatannya. Maka kita akan menjadi negara yang bisa saja dikeroyok rame-rame secara internasional gitu kok. Nah, tapi dengan kita memberikan tarif yang mahal, harus masuk karantina, harus bayar ini dan sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk pembatasan, proteksi. Terus kemudian pembatasan kuota impor juga iya, dan hambatan perdagangan bukan tarif. Jadi bukan pada tarifnya, tapi misalnya hambatan-hambatan lain. Misalnya satu, spesifikasinya. Kalau ada produk dalam luar negeri yang masuk ke Indonesia, satu, kalau dia makanan harus ada label halal MUI. Kalau dia obat-obatan, kosmetik, penggunaan luar tubuh, itu harus ada misalnya BP POM. Terus kemudian apalagi, dan sebagainya. Nah itu kan bentuk-bentuk hambatan perdagangan yang bukan dalam bentuk tarif. Jadi dalam bentuk persyaratan dan regulasi diperketat. Terus kemudian misalnya ketika ada barang dari luar negeri itu harus masuk karantina selama berapa hari gitu kan. Nah, ketika di karantina misalnya produk-produk makanan, biasanya makanan hewan gitu, makanan yang sifatnya fresh ya. Makanan yang sifatnya fresh itu dalam artian makanan bahan mentah. Itu biasanya ada proses karantinanya karena menjaga satu stabil suhunya itu dalam perjalanan dari misalnya diimpor dari Thailand gitu. Kita ngimpor buah-buahan. Nah, ketika diimpor dalam perjalanan ke Indonesia itu apakah suhunya stabil sehingga tidak mengakibatkan bakteri, virus, jamur tumbuh di makanan tersebut. Pernah mungkin teman-teman mendengar ada pemusnahan massal apel. Ibu lupa ya, apel apa ya? Apel California bukan, apel Washington apa. Pokoknya ada jadi beredar kabar bahwa apel impor dari negara tertentu itu mengandung bakteri apa gitu kan. Nah, itu kan ketika ada proses seperti itu, ada fenomena seperti itu muncul, bisa jadi itu terjadi karena hambatan perdagangan bukan tarif yang kita terapkan itu
tidak memenuhi standar atau kurang maksimal. Misalnya, dengan barang dikarantina pada waktu sepanjang waktu tertentu di sebuah tempat, maka kemudian ada proses penelitian atau pengamatan. Apakah barang-barang tersebut, misalnya tadi yang sifatnya fresh ya, yang sifatnya segar gitu, kayak daging, buah-buahan yang dari luar negeri itu mengandung enzim, virus, bakteri, atau kuman yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan atau tidak. Nah, proses karantina tadi, terus proses spesifikasi harus memenuhi standar-standar tertentu, itu kan bentuk hambatan perdagangan yang sifatnya bukan tarif. Yang berikutnya, alat pembatasan lain atas penggunaan valuta asing. Ini juga bentuk pembatasan. Nggak boleh pakai dolar, pokoknya transaksi semua di Indonesia harus pakai rupiah, sedangkan harga rupiah misalnya murah gitu kan. Nanti kadang-kadang pelaku-pelaku ekonomi itu berpikir, aduh kalau nggak pakai dolar kan nggak stabil harganya, turun naik itu kan berbeda. Itu juga salah satu bentuk hambatan. Nah, dalam konteks sekarang, globalisasi itu merupakan suatu hal yang kalau sekarang teman-teman mungkin konteksnya apa ya, anak zaman sekarang, lahiran berapa sih kalian itu? 2001 ya? Lahiran 2001, 2002 gitu ya, 2002 lahir mungkin ya. Sekarang 18 tahun ya, kira-kira 2002 lah. 2002, 2001, 2003, 2002 saya udah masuk kuliah, kalian baru lahir. Nah, sudah tidak ada lagi isu tentang bagaimana Indonesia menghadapi globalisasi karena kalian lahir udah masuk dalam arus itu. Beda dengan ibu kan, ibu itu masih proses dulu ketika misalnya SMP, SMA itu masih didoktrin di sekolahan kan. Pada tahun sekian kita akan menghadapi arus globalisasi yang itu akan begini. Bahkan kalau teman-teman lahir bukan tahun 2000 ya. Menghadapi tahun 2000, jadi 2000 itu ibu kelas 1 SMA, mau masuk kelas mau ya di 1 SMA itu mau semester 2. Itu kita tuh dari SMP kelas 3 lah. SMP kelas 3 itu kan berarti tahun 98 99. Itu di majalah-majalah remaja zaman dulu, kalau sekarang udah nggak ada majalah remaja, kalian sudah tidak membaca majalah remaja ya. Itu bahkan nanti ketika digit angka komputer, belum ada laptop zaman dulu, belum ada HP, Android, digit angka komputer berubah dari 1999 menjadi 2000, maka akan terjadi keeroran, akan terjadi kepanikan, pokoknya terjadi terjadi kegagalan sistem elektronik di dunia. Pokoknya kita udah ditakut-takutin kayak kiamat gitu kan. Gini gitu. Jadi kesannya ketika berubah angka dari 199 ke 2000 itu ada proses enskripsi data atau apalah pemrograman yang tidak bisa berjalan dan itu mengacaukan seluruh sistem elektronik, sistem internet di dunia. Bahkan tahun segitu tuh kalau mau main internet itu masih nyewa di wartel atau warnet namanya. Berapa ya? 5.000 apa ya? Mahal dulu mah. 5.000 apa? Sejam 5.000 gitu. Nah, itu akan terjadi kegagalan, akan terjadi kekacauan gitu. Karena takutnya gitu. Jadi terus kemudian dalam konteks sosial, hukum, budaya itu juga dibahas. Globalisasi pada masa mendatang akan mengakibatkan ini. Dan ketika sudah berada globalisasi itu kan akhirnya membuat borderless. Jadi antara satu kegiatan sebuah negara dengan negara lain itu sudah tidak ada border. Bahasa negara itu akhirnya tidak lagi menjadi batasan fisik gitu kan. Semacam sekarang ya, misalnya teman-teman cari di Shopee gitu, Shopee, Bukalapak dan sebagainya itu banyak pedagang-pedagang dari luar negeri kan. Begitu juga teman-teman kalau mau beli sesuatu misalnya di Amazon, di Alibaba, terus kemudian di marketplace luar negeri itu sudah tidak ada masalah gitu kan. Karena sudah tidak ada ruang dan waktu yang menyekat kita.
kita mau Skype, mau video conference dan sebagainya dengan luar negeri itu sudah tidak ada. Kalau dulu kan harus datang dan sebagainya. Nah, merebaknya pandemi COVID-19, bukan endemi lagi, menjadi pandemi global ini juga sebetulnya efek dari globalisasi. Ketika sudah tidak ada border, dulu mau berkunjung ke luar negeri itu ngurus visa, kunjungan itu lama. Belum lagi nanti kita nggak diterima, misalnya ditolak dan sebagainya. Karena apa? Karena nama depan kita atau nama belakang kita mengandung unsur yang misalnya dicekal oleh Interpol dan sebagainya. Nah, sekitar 100 tahun yang lalu itu kan ada virus flu Spanyol. Itu membunuh banyak orang. Di Spanyol aja tidak merebak ke tempat lain. Karena apa? Karena konteksnya saat itu migrasi, perpindahan orang satu dengan orang lain itu dalam keadaan yang slow ya, rendah gitu. Nggak kayak sekarang. Jam ini nih jam 7 pagi ada di metro. Nanti jam 12 saya udah bisa ada di tempat yang lain gitu kan. Cepet banget. Kalau dulu ya apa-apa harus bahkan naik dekade 80-an ibadah haji itu masih pakai kapal. Ada yang orang naik haji itu bisa sampai 2 tahun karena berangkat terus kemudian itu udah berapa bulan, terus di sana pelaksanaan pulang itu berapa bulan lagi, terus kemudian di karantina di Pulau Seribu, Kepulauan Seribu di karantina karena takut membawa virus dan sebagainya. Bahkan ada yang berangkat itu suami istri belum hamil pulang bawa anak itu juga ada karena saking lamanya naik haji. Nah, COVID-19 itu sebenarnya sebagai refleksi bahwa mobilitas manusia yang sangat cepat ini juga membawa dampak pada virus yang menular dari satu orang ke orang lain itu sangat cepat juga. Gitu. Kalau dulu flu Spanyol misalnya, kondisinya mobilitas kita sudah sangat tinggi seperti sekarang juga mungkin keadaannya mungkin akan seperti ini kejadiannya. Jadi pandemi global, semua orang kena dan sebagainya. Nah, globalisasi itu seperti itu. Jadi sudah tidak ada ruang waktu yang menyekat hubungan baik itu sosial, hukum dan sebagainya dengan orang lain. Jadi semua orang itu saling terikat dan saling tergantung. Kalau teman-teman dengar yang terjadi di Inggris misalnya Brexit, Inggris kan keluar dari Uni Eropa. Jadi Eropa itu bikin kesatuan ekonomi. Kalau negaranya mereka tetap independen sendiri-sendiri, tapi mereka mau bikin satu kesatuan ekonomi. Uni Eropa itu sebetulnya luasnya sama dengan Indonesia ya. Indonesia itu dari ujung Indonesia itu paling ujung Sumatera sampai ujung Papua itu seperti terbentang antara Inggris sampai ke Eropa Timur, Rusia atau Uni Soviet zaman dulu Rusia Timur. Jadi sama sebetulnya luasnya dengan Indonesia. Jadi mereka ingin membuat satu kesatuan ekonomi melalui Uni Eropa. Lupa tahun berapa itu mulai. Masuk semua Uni Eropa, mereka punya bahkan negara-negara, ada negara di Eropa yang nggak masuk ke Uni Eropa. Mereka kan pakai proses ya. Turki, kayak semacam Turki itu mau masuk Uni Eropa tapi belum diterima. Nah, Uni Eropa ini punya mata uang sendiri juga, namanya euro. Namanya euro itu punya mata uang sendiri. Mata uang euro ini lebih rendah nilainya dari pound sterlingnya Inggris. Jadi mahalan pound sterling daripada euro. Nah, setelah lambat laun karena mereka satu kesatuan ekonomi, mereka jadi harus saling bantu. Kalau dalam konteks negara, pengelolaan negara, mereka masih independen sendiri-sendiri. Tapi ekonomi itu mereka kayak membatasi tidak pajak, tarif, terus kemudian kayak semacam transportasi yang akhirnya terhubung dan sebagainya. Itu mereka bersatu. Jadi kesatuan ekonomi, masyarakat ekonominya bersatu. Nah, setelah evaluasi beberapa tahun pelaksanaan, Inggris Raya, Britania Raya itu akhirnya kemudian memutuskan untuk keluar. Dan keluarnya itu mereka pakai polling nasional.
keluar atau tidak dari Uni Eropa. Namanya kejadiannya itu namanya Brexit gitu kan. Brexit itu Inggris, Britania Raya yang keluar. Apanya? Ya, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari dari Uni Eropa melalui Brexit. Nah, setelah polling selesai itu udah berapa bulan yang lalu sudah oke, mereka keluar, masyarakat yang memutuskan untuk keluar. Mungkin karena secara ekonomi hitung-hitungan mereka rugi atau mereka tidak mendapatkan keuntungan, mereka malah mendapat beban karena misalnya ada sebuah negara yang kolaps secara ekonomi kayak semacam Yunani dan sebagainya kan berapa tahun yang lalu itu mereka harus bantu. Misalnya ada negara yang mengalami bangkrut atau pailit, mereka juga harus bantu. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar, jadi nggak ikut lagi. Nah, itu konteks globalisasi. Terus ini faktor yang menyebabkan globalisasi, satu, perkembangan politik dunia. Yang kedua, peningkatan praktek perdagangan bebas. Yang berikutnya, perusahaan multinasional yang terus berkembang, kemudian ada investasi portofolio di pasar luar negeri, dan kemajuan teknologi dan dalam bidang informasi dan pengangkutan. Nah, ini berbagai faktor yang mewujudkan globalisasi. Sekarang teman-teman sudah berada di titik ini, jadi mungkin tidak merasakan perbedaan dulu dan sekarang. Jadi dekade 90-an, 80-an itu seperti apa, dekade 2000 kan 2000 terus 2010, 2020 itu seperti apa. Jadi kalau ibu yang merasakan perpindahan shifting itu rasa lah gitu. Rasa bagaimana mengakses sesuatu dari luar negeri itu dulu sulit dan sebagainya, tapi sekarang mudah gitu karena ada globalisasi ini tadi. Ada beberapa kebaikan globalisasi. Ada produksi dunia dapat ditingkatkan, kemakmuran masyarakat negara, pasar, terus kemudian modal, dana tambahan dan sebagainya. Efek-efek dari globalisasi misalnya modal dan teknologi itu misalnya kita ke Gojek itu kan startup yang asli dari Indonesia gitu kan. Terus kemudian Bukalapak itu kan startup yang asli dari Indonesia. Mereka tuh dapat suntikan dana yang cukup besar misalnya dari Silicon Valley gitu. Silicon Valley itu kayak pasti bukan lembah dalam artian ini ya, dalam artian dalam artian konotasi gitu. Tempat di mana startup itu bisa ketemu dengan para investor, orang yang ngasih modal dan sebagainya gitu kan. Di pure gitu. Dengan adanya globalisasi, tidak ada batas dan sebagainya, semua orang bisa mengakses modal dengan mudah gitu. Jadi nggak harus dulu go public, bikin PT yang lebih besar. Mereka ketika ide itu ada, mau bikin startup gitu kan, perusahaan rintisan baru, terus kemudian ada pemilik modal dari luar negeri yang memandang itu acceptable di masa datang, terus kemudian bisa berkembang, maka kemudian mereka bisa mendapatkan suntikan dana. Penyediaan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi ini bagian dari kebaikan globalisasi, tapi ada juga banyak ketidakpuasan terhadap globalisasi. Yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor manufaktur. Yang berikutnya, memperburuk keadaan neraca pembayaran, karena bisa jadi kita banyak hutang gitu kan. Kita impor perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan kecil, UMKM yang misalnya mengimpor barang-barang baku dari luar negeri, itu kan masuk ke dalam neraca pembayarannya kita ngurangi, jadi bisa defisit. Terus sektor keuangannya tidak stabil. Terus berikutnya, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ini kalau di sisi-sisi negatif. Nah, di akhir sesi ini, Ibu ingin memberikan tugas individu kepada teman-teman terkait dengan
terkait dengan pengadaan vaksin COVID-19 dalam konteks perdagangan luar negeri. Kan analisa Anda terhadap ada banyak perusahaan penyedia vaksin kan, ada Sinovac, ada Pfizer, ada apa lagi ya? Sinovac, Pfizer, ibu lupa Pfizer itu pakai V. Oke ya, maaf lah kalau salah. Ada Sinovac, ada Pfizer, ada apa lagi? DLL lah banyak kan. Terus kemudian Ini HP-nya. Satu konteksnya, Ibu berikan keluasaan membahas konteks Indonesia yang memilih Sinovac, atau teman-teman melihat konteks perusahaan lain yang belum melakukan launching produk. Jadi boleh melihat konteks dalam konteks perdagangan luar negeri, mungkin keuntungan, analisis lainnya. Terus kemudian bisa melihat konteks perdagangan luar negeri juga, perusahaan-perusahaan lain yang belum melakukan launching produk. Abang, Umi lagi kuliah, Abang. Atau melihat konteks tema-tema lain silahkan. Tapi konteksnya satu, frame tugas ini, kerangkanya adalah perdagangan luar negeri. Pembatasan yang lain adalah terkait dengan pengadaan vaksin COVID-19. Silakan teman-teman melihat dari berbagai macam angle. Ini ada paper terkait dengan teori ekonomi politik internasional. Jadi di sini disebutkan ada 5 mazhab teori ekonomi politik. Yang pertama perdagangan liberal. Ini ada aliran, salah satunya Adam Smith, free market, fair competition, gitu, no political barrier dan sebagainya. Terus kemudian ada teori perdagangan nasionalis atau juga disebut merkantilisme. Jadi pokoknya ujung-ujungnya semua untuk kepentingan negara, kalau nasionalis seperti itu. Yang berikutnya ada teori dual ekonomi. Jadi pasti segala suatu gejala ekonomi itu punya 2 aspek untuk dianalisis, gitu kan. Yang maupun internasional maupun domestik, pasti efeknya itu. Terus berikutnya ada teori sistem dunia, ini atau modern world system. Ini ajaran-ajaran neo-Marxis. Kalau Marxis kan itu kapitalis, sosialis, gitu. Ya. Terus kemudian
ada teori stabilitas hegemoni. Ini yang berikutnya, ada 5 itu. Nanti ini saya share, teman-teman bisa baca untuk bahan tambahan bacaan. Nah, saya minta teman-teman untuk menuliskan papernya. Mana satu paper tulis dalam bentuk file PDF, nanti diupload ya, bukan lewat di kelas. Kemudian menggunakan minimal 5 referensi jurnal artikel ilmiah, penggunaan sumber dari website hanya diperbolehkan dari untuk data sekunder. Jadi kutipan sumber dari website itu bukan untuk teori atau bukan untuk menganalisis, tapi teman-teman menggunakan itu dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Misalnya dari Kompas, teman-teman mengutip bahwa perusahaan vaksin itu apa aja, prosesnya sampai mana aja, atau teman-teman ngambil dari Kemenkes terkait dengan data-data jumlah pasien COVID, atau teman-teman cek dari Johns Hopkins University terkait dengan penyebaran COVID di Indonesia. Jadi bukan sebagai sumber utama untuk melakukan analisis atau rujukan, tapi sebagai sumber-sumber data sekunder aja, data-data pelengkap, data-data yang dibutuhkan. Ini tidak perlu dibuat bab. Times New Roman, margin kertas A4, marginnya default aja ya. Default itu berarti nggak usah diatik-atik yang dari A4 itu apa, udah marginnya default aja. Terus kemudian apalagi, paper ditulis di PDF, kemudian minimal 5 referensi artikel ilmiah sebagai referensi utama, sumber datanya dari website diperolehkan untuk data sekunder, minimal 5 halaman, spasi 1,5, Times New Roman, marginnya default. Strukturnya ada duluan, terus kemudian langsung analisis. Nah, teori itu bisa teman-teman, teorinya jangan plek-plek teori ya. Itu bisa di sini disisipkan ada teori-teori, tapi tidak plek yang teori ini pengertian ini, jangan. Tapi atau di analisis itu teorinya itu langsung digunakan untuk membahas atau menganalisis. Nah, terkait dengan pengadaan vaksin COVID-19 ini kan hanya sebagai tema. Tapi kemudian fokus atau lokusnya apa, teman-teman bisa bebas memilih lokus pembahasannya, fokus pembahasannya. Tapi ini hanya sebagai tema pengadaan vaksin. Terus teman-teman melihat misalnya dari sisi mazhab nasionalis. Nah,
kalau sekarang kan lagi